Sudah siap belajar? Siap. Kita belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Silakan buka bukunya di halaman 41. Sudah? Ibu jelaskan terlebih dahulu, perhatikan. Baik, kita akan membahas tentang harmoni dalam ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk hidup, termasuk diri kita. Sekarang Ibu ingin bertanya, kita sebagai manusia mengisi energi kita lewat apa? Lewat makan dan minum. Iya, manusia mengisi energi atau mendapatkan energi melalui makan dan minum. Begitu halnya dengan tumbuhan dan
mencari makan? Ada yang tahu? Ya Winda? Memangsa hewan lainnya. Ya, kata Winda, cara hewan mencari makan yaitu memangsa hewan lainnya. Oke, nanti Ibu jelaskan. Kita akan membahas tentang memakan dan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Kira-kira sebelum sekolah tadi, apakah kalian sudah mengisi energi untuk tubuh kalian? Sudah. Dengan cara apa? Makan, minum. Oh, jadi tadi pagi sarapan semua. Sarapan. Berarti sudah ada energi untuk belajar. Oke. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, kata Winda tadi kalau hewan memakan atau memangsa hewan yang lainnya. Kalau tumbuhan ada yang tahu bagaimana cara tumbuhan mendapatkan sumber energi? Ya, dari cahaya matahari, dari apa lagi? Air. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi makhluk hidup lainnya. Seperti yang dikatakan Winda tadi, hewan mencari atau menambah energi melalui hewan lainnya. Iya, benar. Dengan cara apa? Ya ini ya, bisa kita perhatikan. Sumber energi berarti sumber makanan. Di sini bisa kalian lihat di halaman 44. Ya, di situ ada sedikit contoh rantai makanan. Bisa dilihat. Di situ ada gambar rumput, ada gambar kelinci, ada gambar burung elang. Rumput disebut produsen. Kenapa rumput disebut produsen? Hah? Ya, rumput disebut produsen karena dia mencari makanannya sendiri, tidak memangsa tumbuhan atau hewan. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan itu disebut produsen. Ya, kalau kelinci disebut konsumen tingkat 1 karena kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Ya, kira-kira kelinci makannya apa selain rumput? Makan wortel. Ya, untuk burung elang disebut konsumen tingkat 2 atau konsumen tertinggi. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen yang tertinggi. Sampai di sini yang ingin bertanya silakan. Ya, Kaisa. Ya, kata Kaisa, kenapa rumput disebut produsen? Ada yang bisa jawab teman-teman ya yang masih ingat? Kenapa sih rumput itu disebut produsen? Ya, karena rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri. Itulah kenapa rumput itu disebut produsen. Ya. Selanjutnya, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Siapa tadi puncak dari rantai makanan yang kita contohkan tadi? Burung elang. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora, omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya. Sekarang Ibu ada contoh gambar ya. Bisa kalian lihat ke sini. Siapa yang bisa menebak? Ya, boleh angkat tangan. Kira-kira gambar yang Ibu
kembali, hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan sebagai sumber makanan. Mereka tidak memakan daging, melainkan hanya mengkonsumsi tumbuhan seperti apa? Daun, batang, buah, biji-bijian, ya. Jadi hewan herbivora tidak memakan daging. Herbivora memegang peranan penting dalam ekosistem. Salah satunya adalah sebagai konsumen primer rantai makanan. Sekarang Ibu ingin bertanya. Dengan Farhan, tolong Farhan sebutkan yang telah disebutkan temannya tadi. Hewan apa saja sih yang disebut hewan herbivora, Farhan? Yang Farhan ketahui selain kelinci, sapi, kerbau, kambing. Oke, berarti Farhan menyimak ya. Selanjutnya, bisa kalian lihat ke laki-laki ya. Hewan apa ini? Kira-kira hewan ini karnivora, herbivora, atau omnivora? Karnivora. Kenapa? Karena memakan daging. Iya, karena hewan ini memakan daging. Paham? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Repal. Hewan apa saja yang Repal ketahui yang bisa disebut hewan karnivora atau hewan yang memakan daging? Macan, serigala. Yang lain ada yang tahu? Ya, apa? Kucing. Apa lagi? Buaya. Ada lagi? Hah? Anjing yang ada di sekitar kita. Singa, ya. Apa lagi? Ular. Ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya. Kalau hewan herbivora berarti hewan yang memakan herbivora. Nah, kalau herbivora hewan yang memakan tumbuhan. Kalau karnivora, Hewan yang memakan daging. kalau omnivora, Memakan daging dan tumbuhan. iya. Jadi bisa kita bedakan ya. Kalau herbivora dia memakan tumbuhan. Kalau karnivora dia memakan daging. Kalau omnivora dia memakan daging dan tumbuhan. Ada yang tahu hewan omnivora itu seperti apa? Ya, seperti monyet. Dia bisa memakan biji-bijian, juga bisa memakan semut. Jadi monyet bisa kita contohkan sebagai hewan omnivora. Oke. Ada yang ingin bertanya, kenapa hewan puncak tertinggi itu disebut dengan decomposer? Umumnya hewan yang tingkat konsumennya paling tinggi, dia akan mati sendiri. Ya, ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Jadi jamur dan bakteri tadi hasil dari bangkai hewan yang telah meninggal, yang telah mati ya. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah dan membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Bisa menjadi pupuk untuk tumbuh-tumbuhan. Keberadaan decomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuh. Ya. Sampai di sini yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya? Yang belum paham, Farhan? Ya. Apa arti predator? Apa sih arti predator? Ada yang tahu? Mungkin temannya ada yang sudah mengetahui predator itu apa? Memangsa hewan lain. Iya, memangsa hewan
lain atau predator itu bisa kita persingkat hewan yang hidupnya dari memangsa hewan lain, itu disebut predator. Contohnya tadi seperti buaya tadi, ya. Apalagi seperti macan, seperti apa lagi tadi? Singa, itu disebut predator. Paham? Oke, bisa kita lanjut? Bisa? Nah, selain kehidupan di darat, di laut juga ada rantai makanan. Ya. Oke, contoh. Karena sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan laut. Bagaimana sih contoh rantai makanan yang ada di laut? Ya, mulai dari fitoplankton yang materi kecil, terus dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini dimakan oleh hewan yang berukuran kecil yang ada di laut atau ikan-ikan kecil yang biasa kita lihat di laut. Nah, ikan kecil ini dimakan oleh burung pelikat atau biasa juga dimakan oleh ikan yang besar seperti ikan hiu atau ikan paus. Ya, jadi bukan hanya di darat, di laut juga ada rantai makanan, memakan dan dimakan. Untuk rantai makanan tidak semata-mata dia ada, ya, yang awal dia ada produsen. Biasanya ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Ada juga rantai makanan yang hanya ada 2. Seperti apa kira-kira? Seperti cacing dan burung. Cacing dimakan burung. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, cacing makannya dari apa? Dari tanah atau daun mati. Jadi cacing mencari sumber energinya lewat daun-daun yang sudah membusuk atau lewat bangkai-bangkai yang sudah membusuk, diserap oleh cacing untuk menjadi sumber energi. Cacing ini dimakan oleh burung. Jadi ada berapa rantai makanan? Ada 3. Dari daun mati dimakan cacing, lalu dimakan oleh burung. Kira-kira yang 2 apa ya? Yang rantai makanan cuma 2. Dari gajah memakan, dari pohon akasia dimakan oleh gajah. Gajah bagaimana? Dia akan mati setelah usianya sudah tua. Sampai di sini yang ingin bertanya, ibu persilahkan. Ya, Kayla? Enggak, oke. Baiklah, di sini sudah paham? Sudah paham dengan cara menyusun rantai makanan? Kalau yang pertama biasanya disebut apa? Ya, yang pertama produsen. Terus konsumen tingkat 1. Tergantung rantai makanannya ya. Entah dia panjang atau cuma sedikit. Entah dia dalam 1 produsen bisa menjadi 2 rantai makanan. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan 1 produsen dengan 2 rantai makanan? Ya, bunga. Lalu? Ya. Oke, terus? Semut dimakan kumbang, tusuk laba-laba. Oke, kata Fitri ada 1 produsen yaitu bunga dengan 2 rantai makanan. Yang pertama tadi bunga dimakan kupu-kupu, lalu kupu-kupu dimakan oleh laba-laba. Untuk rantai makanan yang kedua yaitu bunga ya dimakan semut, lalu ya semut dimakan kumbang. Selanjutnya kumbang dimakan laba-laba. Jadi paham susunan? Jadi ibu ingin bertanya, dari rantai makanan yang kalian sebutkan tadi, siapakah konsumen paling tinggi? Laba. Oke. Siapakah konsumen tingkat 1 untuk bunga, kupu-kupu dengan laba-laba?
Kupu-kupu. Bunga disebut apa? Profesen. Oke, untuk bunga, semut. Apalagi tadi? Kumbang dengan laba-laba. Siapakah konsumen tingkat 2 dari rantai makanan yang kalian sebutkan? Kumbang. Ada yang bisa mencontohkan satu rantai makanan yang kalian ketahui? Yang Winda ketahui, mungkin sering Winda lihat di sekitar halaman rumah. Kira-kira apa sih rantai makanan yang bisa Winda lihat? Rumput. Ya. Oke. Kata Winda, rumput dimakan cacing, cacing dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Mungkin rumputnya bisa rumput yang sudah mati ya, yang bisa dikonsumsi oleh cacing. Oke, kira-kira konsumen yang paling tinggi dari rantai makanan yang disebutkan oleh Winda tadi siapa? Ya. Produsennya? Ya, untuk produsen dia bisa berubah-ubah ya, tergantung bentuk rantai makanan yang kalian buat. Oke, sampai di sini yang ingin bertanya Ibu persilakan. Paham? Paham? Masih semangat? Semangat? Oke, berdiri dulu biar lebih semangat, lebih santai. Kita tepuk anak Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, anak Indonesia hebat. Sekarang Ibu minta anak Indonesia hebat membentuk 3 kelompok. Bentuklah 3 kelompok. Anak Indonesia hebat kan? Jadi bisa mencari kelompoknya sendiri ya. Sudah? Sudah dapat kelompoknya? Ini kelompok berapa? 3. Oke, berarti sudah deal ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang bisa buku tulisnya kalian simpan terlebih dahulu. Buku cetaknya disimpan juga. Masih ingat dong ya, produsen siapa, konsumen tingkat 1 siapa, konsumen tingkat 2 siapa, dan konsumen tertinggi siapa. Masih ingat? Belum? Oke. Sudah kosong mejanya? Oke. Ibu akan membagikan 3. Oke, bisa dibuat. Bisa kalian tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa tadi, terus nama anggota ke kelompok. Ya, sudah dibuka. Nah, di sini ada, perhatikan Ibu dulu, nanti bukanya. Nanti perhatikan dulu sini. Di sini ada kontol atau ada gambar rantai makanan. Tugas kalian apa? Dengarkan dulu ya. Tugas kalian apa dengan gambar ini? Kalian Ibu minta susunlah gambar ini menjadi rantai makanan. Contoh, gambar yang pertama kira-kira apa? Nanti kalian kasih panah ke gambar yang kedua. Dengan catatan di bawah gambar yang kalian buat, kalian tulis mana yang produsen, mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2.
kedua dan selanjutnya. Bisa? Oke. Bisa kalian bentuk lingkaran silakan, atau bentuk memanjang boleh. Buatlah semenarik mungkin. Nah, di gambar yang kedua jangan digabung. Jangan digabung yang ini. Jangan lupa buat kelompoknya berapa, kelompok berapa jangan digabung. Terus nama kalian. Oke, perhatikan sini. Buatlah kerja kelompok kalian itu semenarik mungkin, boleh dihiasi. Terus jangan lupa kasih nama kelompok, nama anggota ke kelompok. Boleh dikasih bingkai-bingkai yang menarik silakan. Tapi jangan lupa kalian tulis mana produsennya, mana konsumen, tingkat 1 dan seterusnya. Bisa? Ya? Boleh, terserah mau kalian bentuk lingkaran silakan, mau bentuk panjang silakan. Yang penting tanda panahnya harus sesuai dan ada tulisan nama ya. Ini lemnya, gantian kalau tulisnya. Jangan digabung kalau tadi. Jangan lupa buat dulu nama kelompok, nanti ketukar. Kelompok berapa? Kelompok 2. Misalnya namanya siapa? Fotonya bisa disisihkan dulu, gambarnya disisihkan dulu. Oke. Mau bentuk gimana? Miring seperti ini atau panjang? Kelompokkan kelompok ya masing-masing. Buat dulu nama kelompok. Nama kelompok, nama anggota baru ditempel. Silakan. Boleh tulisannya divariasikan sesuai ke kreativitas kalian ya. Pikirkan dulu. Apa ke kreatif? Itu gambarnya disisihkan dulu sini. Buat dulu nama kelompok. Nanti itu tuh. Buatlah dulu nama kelompok baru. Buat dulu nama kelompok berapa, anggotanya siapa, di pinggir lah biasanya. Kalian pengen bentuk manjang seperti ini atau enggak? Itu. Berarti nama kelompoknya di atas ya. Kerjasama ya, jangan sampai ada yang bekerja, ada yang tidak. Mana yang kira-kira yang produsen? Susun, mana kira-kira yang produsen? Disusun. Tulisannya bisa semenarik mungkin ya. Jangan menonton. Buat dulu kelompok berapa. Bagaimana?
logo, terus nama, bawain satu-satu. Tidak mesti nak langsung panjang ini. Jadi panahnya sesuai arahnya dari sini panahnya ke sini. Boleh. Ini boleh dibuat. Jangan terlalu lama ya. Ini apa berapa? Nah, mereka sudah menempel. Sudah menempel? Tinggal tempel. Mau terlurus seperti itu, boleh dibuat lurus, boleh dibuat lingkaran, boleh divariasikan sesuai. Ya, jawabkan apa tadi jawab? Demo user pakai dari dari langsung kerja aja. Menempelnya di sini, yang ini nanti di mana? Manjang gitu aja, jangan lupa tanda panahnya ya. Sebenarnya Pak, dikit-dikit aja ujung-ujungnya. Wah, jangan lupa tulisan di bawah ya. Terus kasih tanda panah. Kira-kira pakai penggaris. Tolong dibuat rapi mungkin, nanti kalian bingkai sendiri ya tugas kalian, nanti kita pajang ke dinding kelas. Jangan kali masuk mana? Di mana? Boleh panjang, boleh bulan, boleh nanti bergaris-garis. Oke, kelompok 3 sudah mulai menempel. Bagaimana kelompok yang lain? Ya. Dikit-dikit aja, biar dia tenang. Dikit aja. Gini aja Pak, dari ujung ini ya. Cari lagi sedikit, sedikit. Gitu aja. Jangan tarik kok ya.
Bawah di bawah di bawah. Terus balik ulangnya. Kepala di bawah. Lempar dulu pakai tangan. Kelompok 3 hampir selesai. Langsung ada yang nulis di bawah ini apa? Terus dulu tingkat 1 terus Naikkan lagi ya. Boleh yang ini bulat, boleh yang bawah tadi panjang. Beda-beda. Tapi naikkan lagi, naikkan lagi. konsumen tingkat 1 Ini kenapa langsung ditempel? Selagi yang menulis, kamu nempel, nempel cepat. mana itu balik deh nyala Ini sudah kalian ganti ya? Denglis. Sudah. Denglis besar. Buka buku dong. Besar. Ini tentang. Nanti kalian bingkai ya. Kalian bingkai, kalian panjang. Iya. Kok sekolah lagi? Lagi baru
nanti salah. Tiba-tiba ular memakan burung elang nanti kalau gugup. Iya, karena apa tadi? Karena gugup tidak konsentrasi, kebalik-balik. Pikir-pikirkan dulu. Nanti malah apa tuh? Rumput memakan elang. Ya kalau tidak fokus bisa jadi kalian buat seperti itu. Yang lain bukunya nempel. Sudah mainnya. Bagaimana? Kelompok 3 selesai? Selesai. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Tinggal bikin keterangan. Laki-laki pemimpin jatuhnya ya, karena dia sudah selesai. Bagaimana yang lain? Sudah?
kalian siapa yang akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kalian. Contoh. Kira-kira siapa yang akan memaparkan dari kelompok ini nanti? Dia bisa bersama Assalamualaikum baru dijelaskan kali dari kelompok. Ini kami akan memaparkan lantai. Nah, sudah disebutkan yang pertama produsen, yaitu apa? Tadi adalah produsen, yang adalah tikus, yang ketiganya adalah bulan, yang ketiga adalah berulang dan berulang akan dia mati dengan sendirinya atau karena berbantainya. Ya, jadi siklus sama seperti ini. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke. Kira-kira siapa yang mau maju pertama menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian? Kelompok 3 boleh? Silakan. Yang lain perhatikan ya. Kita perwakilan ya. Bisa kalian simak penjelasan dari kelompok. Oke, tinggikan lagi berdua ya, pegangnya berdua ya. Diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa di tengah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rantai makanan dari kami. Sini lagi boleh? Biar temannya bisa lihat. Ya, bagaimana kelompok 3? Perkenalkan, nama saya Raiful Alfredo. Perkenalkan, nama saya Abang Pandanten. Perkenalkan, nama Alif dan Hasan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirsati. Maju, boleh. Kuatkan ya suaranya biar teman-temannya bisa mendengar. Boleh dari sebelah sini Raymond biar tidak membelakangi temannya. Ya. Produsennya ini padi. Ya. Konsumen tingkat 1 tikus. Ya. Konsumen tingkat 2 ular. Kuatkan lagi boleh suaranya. Konsumen tingkat 3 elang. Dekomposernya jamur. Oke, itu untuk rantai makanan yang pertama. Oke, selanjutnya. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan manusia. Dan dia akan membangkai dan menjadi jamur. Oke. Paham? Bagaimana tadi boleh ya dijelaskan sekali lagi ya hasil dari Raymond tadi, mungkin teman-temannya kurang mendengar. Kata Raymond tadi produsennya adalah apa Raymond? Padi. Padi. Lalu konsumen tingkat 1-nya? Tikus. Ya. Konsumen tingkat 2? Ular. Ya. Konsumen tingkat 3? Elang. Terus? Dekomposernya itu jamur. Iya. Kenapa bisa ada di komposer? Karena ulang mati karena usianya usia, dan dia akan membangkai dan menjadi jamur. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 untuk pemaparannya. Silakan duduk. Oke, kelompok mana lagi? Oke, kelompok 1 silakan. Yang nomor 2 ya. Yang bawah ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya cara kreativitas kalian membuat rantai makanan sesuai dengan kreativitas kalian. Bisa kita lihat cara menempelnya, ada yang lurus, ada yang bulat, itu sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Ya. Kelompok berapa tadi? Satu. Oh iya, kelompok 1. Dia sampai lupa nyebutnya kelompok 3. Gugup mungkin ya, maklum. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Tanisa Hedi. Perkenalkan, nama saya Loren Madimen. Perkenalkan, nama saya Loren Madimen. Ya, boleh silakan. Yang bawah. Produsen
produsennya adalah padi. Tikus akan memakan padi. Ular akan memakan tikus. Tikus akan memakan elang. Elang akan memakan ular. Ular akan mati pada usianya. Dia akan mati akan membusuk menjadi jamur. Oke, berarti di situ padi menjadi produsen. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain dengan kelompok satu? Silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan. Angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, Fitri. Siapa konsumen tingkat 1? Tikus. Yang lain yang ingin bertanya? Ada? Jelas? Kata Kesia tadi, produsennya adalah padi. Konsumen tingkat 1-nya adalah ya, konsumen tingkat 2 ya, konsumen tingkat 3 elang. Oke. Gimanakah di antara rantai makanan yang kalian buat itu konsumen yang paling tinggi? Burung elang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Atau memberikan pendapat atau masukan untuk kelompok 1? Tidak? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, bisa kalian perhatikan pemaparan dari kelompok 2. Oke, jangan membelakangi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya ingin mengatakan diskusi kelompok 2. Ya, silakan langsung Produsen, yang bawah ya. produsen, Kuat lagi suaranya biar temannya mendengar. Siapakah produsennya? padi, Yang bawah. rumput. Ya, Konsumen tingkat 1 adalah belalang. ya. Konsumen tingkat 2 katak. Lebih kuat lagi suaranya. Konsumen tingkat 3 ular. Konsumen tingkat 4 burung hantu. Ya. Komputer adalah jamur. Ya. Jadi produsennya adalah apa tadi kelompok 2? Produsennya siapa? Rumput. Ya, rumput. Rumput dimakan oleh Belalang. belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Katak. Katak dimakan Ular. ular. Ular dimakan burung. Burung elang nanti akan mati karena usia atau karena bertarung sehingga bangkainya menjadi dekomposer. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3? Ada yang tahu siapakah konsumen tingkat 3 dari rantai makanan yang disebutkan oleh kelompok 2? Ular. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baiklah. Jadi sudah paham ya, siapakah produsen, siapakah konsumen tingkat 1, 2, 3 sampai konsumen yang paling tinggi. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham? Oke. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian bingkai atau kalian hiasi tugas kelompok kalian dengan secantik dan semenarik mungkin. Lalu pajang di ruang kelas kalian. Bisa? Masih semangat? Masih. Baiklah, mungkin
pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang rantai makanan. Jadi kalian bisa mengetahui setiap makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, tumbuhan dan hewan, membutuhkan sumber energi. Ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.